tempat belajar ilmu pengetahuan alam untuk para siswa SMP di YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik. Kami selalu concern untuk memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk masyarakat, baik tingkat SMP atau para YouTuber yang turut belajar ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa subscribe, like, share. Boleh komen untuk memperbaiki channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kami selalu akan memberitahu bila kami memberikan YouTube baru setelah mengupload. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam, saat ini kami akan memberikan materi IPA kelas 8 bab 2 mengenai kelainan pada sistem gerak manusia. Mohon dihayati, diamati, dan ditonton sampai tuntas, sampai habis. Sekali lagi, jangan lupa subscribe-nya. Para pencinta YouTuber yang saya cintai, semoga semuanya dalam kondisi sehat. Kelainan pada sistem gerak manusia. Jadi, manusia bergerak itu banyak, ya, banyak jenisnya, tergantung kepada alat gerak yang kita miliki. Saya memberikan 3 jenis gambar yang perlu kalian ketahui. Ada 3 jenis bentuk alat gerak kita, yaitu kaki. Ya, perhatikan, ada yang berbentuk O, ada yang berbentuk X, dan ada yang lurus. Nah, dari ketiga jenis bentuk, ya, rangka alat gerak ini, berarti sistem gerak manusia mengalami kelainan, ya, mengalami perbedaan dengan yang normal. Pernahkah kamu melihat orang yang memakai kursi roda? Nah, bila orang sudah menggunakan kursi roda, berarti, ya, alat berjalan, alat bergerak pada tubuh kita mengalami gangguan, ya, mengalami kerusakan. Salah satu penyebab orang memakai kursi roda karena orang tersebut mengalami fraktura. Apa itu fraktura? Yaitu patah tulang pada bagian kakinya. Jadi kalau orang sudah patah tulang kaki, maka kita tidak mampu melakukan gerak jalan, ya. Jadi jalan kita akan terganggu, langkah kita akan terganggu karena kaki kita mengalami kerusakan. Sehingga orang tersebut tidak dapat berjalan dengan normal, yaitu maka dia menggunakan alat bantu adalah kursi roda sebagai pengganti untuk berjalan. Fraktura adalah salah satu jenis kelainan
yang terjadi pada sistem gerak manusia. Ya. Jadi praktura itu adalah salah satu jenis kelainan. Jadi kelainan itu perbedaan yang terjadi pada kaki kita, ya, sebagai alat untuk bergerak. Macam-macam kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia itu tergantung dari sejarah kaki kita. Ya. Jadi ya, tergantung pada sejarah kaki kita. Jadi ya, perbedaan bergerak atau kelainan bergerak pada waktu kita berjalan, ya, itu dinamakan kelainan gerak pada manusia. Selanjutnya yang harus kita pelajari adalah rickettsia. Nah, rickettsia ini saya tampilkan ada 4 jenis gambar yang perlu kalian pelajari dalam rickettsia. Nah, rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D pada tubuh kita yang mensuplai kebutuhan tulang, yang berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang mengalami gangguan. Nah, oleh sebab itu kalian harus ya benar-benar vitamin D itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hal ini terjadi karena ya fosfor dan kalsium pada tulang kita mungkin mengalami gangguan. Oleh sebab itu, maka kita memerlukan vitamin D. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan kita, ya. Nah, jadi makanan kita itu diusahakan pada anak-anak mengandung kalsium, mengandung fosfor, dan mengandung vitamin D. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen. Nah, jadi banyak makanan-makanan suplemen yang mengandung khusus vitamin D. Seseorang yang berusia 1 sampai 70 tahun membutuhkan vitamin D sebanyak 15 mg setiap hari. 15 mg setiap hari. Bila kekurangan, maka kita akan mengalami ya kerusakan pada tulang. Oleh sebab itu, vitamin D ini sangat diperlukan untuk ya pengerasan tulang kita. Seseorang yang berusia 71 tahun ke atas membutuhkan vitamin D sebanyak 20 mg per hari. Nah, itu yang usianya di atas 71 tahun. Jadi memerlukan setiap harinya itu berkisar 20 mg. Mengapa vitamin D dapat diaktifkan dengan bantuan sinar matahari pagi? Ya, melalui berjemur,
atau berlari-lari di pantai ya, itu vitamin D itu bisa diaktifkan dengan adanya sinar matahari. Karena melalui paparan sinar matahari ya, di pagi hari, bahwa pancaran sinar matahari pagi selama ya 10 sampai 15 menit itu sangat bermanfaat untuk membangkitkan provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D untuk kebutuhan tulang rangka tubuh kita. Sinar ultraviolet dari matahari akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D. Ya. Nah, jadi provitamin D yang terdapat pada makanan-makanan di dalam tubuh kita itu harus diaktifkan dulu dengan sinar ultraviolet dari pancaran sinar matahari menjadi ya vitamin D. Oleh sebab itu, ya, tidak sedikit masyarakat yang sengaja berjemur ya di pantai atau di halaman-halaman rumah di pagi hari. Vitamin D aktif akan dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh, sehingga akan menambah jumlah kalsium dan fosfor pada darah. Nah, itu ya peranannya. Itulah fungsinya. Itulah cara kerjanya. Ya. Bertambahnya kadar vitamin D dalam tubuh dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium, sehingga dapat menolong perbaikan tulang penderita riketsia osteoporosis. Nah, gitu ya. Jadi cobalah ya, vitamin D itu benar-benar harus kita banyak memfungsikannya. Selanjutnya, apa sih osteoporosis itu? Nah, kita juga harus tahu ya, kalian sering mendengar kata-kata osteoporosis yang bagaimana? Nah, maka banyak iklan-iklan yang menawarkan obat untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Osteoporosis itu disebabkan karena kekurangan kalsium pada tubuh kita. Ya. Nah, osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa atau pada orang-orang lanjut usia. Ya, itu osteoporosis terjadi. Pada orang yang sudah tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon. Jadi yang sudah tua itu hormonnya akan lebih sedikit. Sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun menjadi berkurang, atau bahasa lain mengalami kerapuhan tulang. Ya, maka tulang itu benar-benar harus kita jagalah dari sekarang ya, supaya kita tidak cepat terkena penyakit osteoporosis. Tulang yang kekurangan kalsium akan menjadi rapuh dan sangat mudah patah. Hati-hati nih, kalau sudah patah tulang, kita akan mengalami kesulitan untuk membetulkannya. Begitu ya.
Oke, para pencinta YouTuber, para anak-anak ya yang selalu concern untuk belajar IPA karena ilmu pengetahuan alam itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita selalu berhubung dengan ilmu pengetahuan alam. Maka dari itu, ya, setelah kalian belajar ilmu pengetahuan alam, coba kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah hadir di YouTube channel Soli Supriyadi. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan salam sehat untuk para pencinta YouTuber. Sekian, terima kasih.